Keren, kece, kreatif. Which is right, di mana ada kolaborasi antara 4 seniman dari Bumi Ayu dan juga Berkupa India. Di antaranya adalah ada Mas Ali, Mas Yanto, Mas Karim, dan juga Mas Holis. Mereka kita saksikan di sana itu sedang melukis Merawait yang menggambarkan tentang rusaknya alam atau gunung selamat dan lingkungannya sehingga berdampak pada banjir dan longsor yang merambah sampai ke kota Bumi Ayu. Lalu dari siswa SMK Al-Furqon juga datang ke sini ya untuk bergabung bersama Lingkar Vena membaca langsung dari Purbalingga. Iya, paham. Tapi aku udah lulus, baru lulus. Enggak, kayaknya dia kenal aku. Soalnya aku lebih terkenal daripada dia. Kayaknya kalau dia kenal aku, soalnya Proses sketsa Gunung Slamet yang telah dirusak alamnya. di TikTok nih. Kita sudah selayaknya menjaga alam sekitar, terutama harus dijaga penghijauannya agar tetap lestari. Di RTH ini sketsa fondasi, kalau rumah itu masih fondasi, nanti kalau sudah mulai tergambar, nanti akan kelihatan. Kembali kepada Bung Arjun NC. Melanggarin acara. Ini saya baru dengar asapin, terus ada yang senyum simpul ini duduk sedang membaca ini. Saya dengan asapin ini. Ownernya alhamdulillah sangat mendukung ya, mensupport. Saya Ones Kartamaja Purba, seniman kelahiran Bumi Ayu, berdarah Purbalingga. oh gitu Ya kan? tema apa yang Bapak ingin gambarkan di lukisan ini Pak? Sebenarnya yaitu adanya bencana banjir yang diakibatkan oleh pembalakan liar dan petani-petani yang tidak menaati aturan. Jadi kita adil, ada petani dan masyarakat. Tapi karena semuanya itu kuncinya dari pemerintah, karena pemerintah pengawasan itu kurang, itulah akhirnya terjadilah musibah. Jadi lukisan ini menggambarkan tentang itu semua Pak ya? Bencana lah. Dilukis oleh berapa seniman Pak? Ini dilukis dari 4 seniman. 4 seniman ya gitu. Ini adalah di live TikTok. Saksikan live TikTok Feni Fauziadi. Akhirnya menimbulkan bencana. Mas Yanto juga yang ikut dalam kolaborasi melukis 4 seniman ya? Ya, Ya. Nah, itu apa yang ingin disampaikan Mas Yanto? yaitu menggambarkan keindahan dan after dan before, sebelum dan sesudah. Oh itu sebelum dan sesudah. Jadi ada keindahan dan juga ada kerusakan itu Ya, seperti rumah yang anu ya. Semoga Ini- dapat menjadi pelajaran. Iya. Agak menarik ini, ada menara sutetnya. Sampai ke situ juga. Bisa berakibat fatal bagi Pulau Jawa. Wow, gitu Akibat ya. itu banjir bandang Iya, iya. yang dari hulunya itu udah parah. Oke, Itu akibatnya di bawah sih. terima kasih Mas Yanto. Perkenalkan dulu, kami atas nama Kariem Art Gallery. Duanya kami bersama dengan seniman-seniman ini membuat kolaborasi
live painting kolaborasi antara seni Mas Alik seni surrealis, kemudian ini realis, kemudian saya di dunia kaligrafi, dan ini saya berkolaborasi, saya menulis yang di atas itu adalah tulisan la tufsidu, yang artinya janganlah kalian membuat kerusakan. Ini adalah potongan ayat dari Al-Quran yang saya torehkan, saya tulis membentuk awan seperti itu di atas, sehingga matching dengan ada relasi dengan surrealis dan Mas Alik. La tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian semua membuat kerusakan di muka bumi ini setelah ada perbaikan. Maka jagalah kita save Gunung Slamet, jagalah ekosistem Gunung Slamet, insya Allah kita akan menjadi selamat. Itu saja mungkin pesan dan kesan saya untuk jemaah medsos yang berbahagia. Di siang hari ini saya sudah selesai menyelesaikan. Kali lagi saya bacakan dari atas, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la tufsidu fil ardi ba'da islahiha, al-ayah, shadaqallahul azim. Itu adalah ayat dari Al-Quran. Seluruh ekraf Bumiayu ini mampu mengkombinasikan dari berbagai aliran-aliran seni, dan kami sebagai warga Brebes Selatan merasa cukup berapresiasi dengan baik. Semoga kegiatan seperti ini bisa menjadi lebih luas lagi, lebih kuat lagi, dan menginformasikan kepada warga masyarakat bahwa Brebes Selatan atau Bumiayu berkhususnya punya pejuang-pejuang seni yang luar biasa. Kebetulan pada hari ini sepertinya bertema tentang apa ya? Temanya apa tadi Mas? Ngelapak kreatif. Cuman dari beberapa konsep para pelukisnya ada semacam informasi tentang keberadaan Gunung Slamet, di mana saat ini ada 4 atau 5 desa di wilayah Bumiayu ini yang menjadi korban dari dahsyatnya banjir Kalikeruh Kalerang. Yang kita tahu banjir besar tersebut dihasilkan oleh karena di lereng Gunung Slamet sudah gundul. Ada sekitar 854 hektar tanah lahan di sana gundul dan kritis. Dan semoga perjuangan teman-teman relawan, perjuangan warga dan para pemangku kebijakan mampu sedikit mengobati supaya tidak akan terjadi lagi bencana. Ini Yanto Yang dia di sana yang mau jatuh Sukat. ya. ini adalah ekspresi dari seniman melukiskan kerusakan alam sekitar. Proses finishing lukisan kolaborasi seniman-seniman lukis dalam keprihatinan tentang Gunung Slamet. Ya, pertama kami atas nama Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Brebes minta maaf bahwa beliau hari ini juga ada kegiatan di Semarang. Iya, siap. Karena sejak kemarin dari Salatiga, kemudian tadi pagi juga di Parin, sekarang bagi tugas saya terus ini, terus beliau ke Semarang. Dah, kaitan dengan ekraf, memang itu menjadi perhatian. Iya. Karena sekarang secara struktural di dalam kementerian ada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Parekraf. Kemudian di tingkat provinsi sekarang menjadi Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Tetap itunya di belakangnya ada ekonomi kreatif ya, ada bidang tersendiri ya, tentang bidang ekonomi kreatif. Kemudian setelah dari kementerian, dari tingkat provinsi, di Pemda juga ingin mengusulkan, bahkan sedang mengusulkan perubahan nomenklatur tentang ekraf dapat dimasukkan menjadi bagian daripada kebudayaan, pariwisata dan parekraf. Insya Allah, satu gerbong ya Pak? Ya, insya Allah itu menjadi tujuan kita bersama. Ya. Sehingga kita berharap semua parekraf menjadi penopang pariwisata. Betul. Nah, kalau kita pariwisata itu bukan berarti pemandangan alam. Karena bagaimanapun kita tahu pemandangan alam gampang rusak. Pemandangan alam gampang terjadi suatu manipulasi anomali cuaca dan sebagainya.
wisata adalah aktivitas. Ya. Wisata adalah aktivitas. Jadi termasuk aktivitas berkreasi dalam bingkai ekonomi kreatif, kemudian juga aktivitas mungkin dalam bidang produksi. Tapi produksi yang terkait dengan kriya atau mungkin seni rupa macam-macam itu menjadi subsektor ekonomi kreatif. Oleh karenanya bagi kami di Dinputpar Brebes kegiatan seperti ini sangat mendukung sekali, sangat mensupport sekali. Kami berharap nanti teman-teman pelaku akrab di sini dapat lebih berinovasi sehingga begini Pak, apapun yang sedang menjadi progres dan kegiatan pemerintah itu, aktivitasnya dilakukan dulu, dilegalkan, disitulah peran serta pemerintah akan muncul. Kalau misalkan bahasa Nopotiku, bahasa Jawanya orang jare-jare, praktek istilahnya bukan hanya bayangan. Dilakukan, dilegalkan, pemerintah akan mendukung dan mensupport dengan semua kemampuan. Kemarin saya mendapat tugas, mendapat kesempatan belajar di Salatiga. Di sana saya juga punya keheran-heranan Pak. Di kota yang tidak punya kebun singkong, menjadi pusat agrotelo yang menjadi jujukan, yang menjadi tujuan oleh para wisatawan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Masya Allah. Nggak ada kebun singkongnya Pak. Saya detail, kebun singkongnya di mana Pak? Kebun singkong saya ada di Temanggung sama Wonosobo. Oh, berarti dia sebagai katakanlah manajerialnya juga. Iya, tapi dia punya tempat praktek menanam singkong, praktek mencabut singkong, penyuluhan ya. Hanya di halaman. Jadi misalkan di sini ada halaman yang untuk praktek menanam singkong. Nanti di sana halaman tempat mencabut singkong. Itu menjadi digemari oleh wisatawan asing. Itu sekarang ada istilah gastronomi. Gastronomi itu merupakan seni kreasi dari mulai sejarah, kemudian dari filosofi, suatu makanan itu dibuat. Jadi menurut saya di sini ada ketan pencok. Ketan pencok itu kita gali sejarahnya dulu seperti apa. Itu awal muasalnya gimana. Kemudian filosofinya apa itu dinamakan ketan pencok. Itu dari proses sejarah sampai karakteristik suatu makanan itu sekarang menjadi tren, namanya gastronomi. Itu bahasa edukasinya gastronomi. Kalau hanya membeli makanan saja dimakan, namanya kuliner. Tapi kami agrotelo itu agro singkong juga itu. Agro singkong. Tapi kalau ada telo pohong, telo rambah. Telo. Kalau kita punya aktivitas mengetahui sejarahnya, bahwa sejarah makanan ini namanya apa, sejarahnya apa, kemudian dari bahannya apa, prosesnya bagaimana, filosofinya apa terhadap masyarakat dulu, itu gastronomi. Nah, kemudian juga ada himbauan lagi, mungkin ini juga sekalian saya sampaikan, jenengan di dalam melaksanakan kegiatan akrab bentuk asosiasi, bentuk asosiasi yang terkait dengan Parekraf. Itu kementerian Parekraf akan langsung terjun kepada asosiasi. Bukan Pemda hanya sebagai pengawas. Asosiasi pun lebih gede Pak, lebih luas. Misalkan di sini ada misalkan para pelukis, pelukis itu bentuklah asosiasi. Itu kan ada di pusat, asosiasi pelukis, misalkan pelukis abstrak, pelukis apa itu kita ikuti saja. Dan pusat apa, provinsi apa, daerahnya apa, itu akan menjadi fokus dari Kementerian Parekraf. Asosiasi itu yang akan dilibatkan. Jadi mohon maaf. Ada yang mau disampaikan lagi Pak? Saya kira kalau secara kedinasan kami merasa terdorong, merasa terbantu sekali dengan adanya kegiatan seperti ini. Karena ini menjadi embrio ataupun perintis bagi perkembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Brebes. Demikian, terima kasih.